Misalnya nih kasusnya, kalau kita lagi chatting sama orang tua, kemudian orang tua kita kirim foto KTP lewat WA. Terus kamu kebetulan pakai aplikasi offline chat model begini. Kan itu fotonya bisa langsung ketarik sama si developer itu. Foto foto KTP yang tadinya adalah pribadi itu akan bisa ditarik oleh si developer itu dan tersimpan di server mereka. Akhirnya mereka jadi punya foto KTP kita. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel biasalah EFDH. Oke. Nah, jadi ceritanya gini. Hari ini ya, tadi aku niat mau bikin satu video. Terus aku lihat dulu di analisa channelku, ternyata yang lagi ramai adalah tutorial tentang WhatsApp. Di channelku yang ramai adalah tutorial tentang WhatsApp ya. Terus aku coba cari di YouTube yang lagi rame apa, yang baru-baru ngupload sekitar seminggu yang lalu. Terus aku lihat, ternyata ada satu video yang membuat aku tertarik. Tutorial mudah cara terbaru menyembunyikan status online di WhatsApp resmi tanpa menggunakan WhatsApp Mode. Ya, ini bukan maksudku buat ngejelekin videonya Om ini ya, Om Soli Blank ini. Sorry Om. Tapi di sini maksudku adalah pengen mengedukasi penonton terutama penontonnya si Om Soli Blank ini, biar mereka tuh tahu juga bahwa ketika menggunakan aplikasi begini tuh ada konsekuensinya. Tapi untuk penggunaannya itu kembali ke penonton itu sendiri atau pengguna itu sendiri, terserah. Yang penting di sini aku ngasih tahu aja bahwa ada resiko yang harus ditanggung ketika kita menggunakan aplikasi itu. Oke, aku udah tonton videonya tadi, makanya aku mutusin buat bikin video ini. Jadi ini aku tampilinnya kepotong-potong aja ya. Jadi ceritanya, nah, jadi tujuannya adalah menghilangkan tulisan online ini ya. Tulisan online ini mau dihilangin. Jadi biar ketika kita itu chatting sama orang atau kita membaca pesan dari orang, itu orangnya nggak tahu kalau kita udah baca pesannya. Orangnya itu nggak tahu kalau kita itu sedang online gitu loh. Jadi intinya gitu tujuannya. Nah, caranya adalah dengan menginstal satu aplikasi yang namanya ini, Offline Chat No Lasin, di Play Store ada. Nah, jadi setelah aplikasinya ini diinstal, kita tonton aja sebentar. Nah, ini untuk wording pertama adalah supaya aplikasi ini bisa bekerja dengan baik, maka aplikasi ini harus diabaikan oleh battery saver gitu. Jadi ketika baterainya udah lemot, eh ketika baterainya rendah, aplikasi ini akan tetap bisa berjalan gitu. Bentar, bentar. Oke, ini nggak begitu ini. Nah, ini yang betul. Izinkan aplikasi untuk berjalan di background. Maksudnya ini jadi aplikasi ini akan bekerja di background sistem Android. Jadi walaupun aplikasi ini nggak dibuka, itu aplikasinya akan tetap jalan seperti layaknya aplikasi WhatsApp ya. Gitu. Nah, ini tampilan aplikasinya ketika sudah diinstal. Ada fitur offline chat
offline chat, ada fitur save status, ada fitur save status. Oh, yang atas nih save status WhatsApp untuk bisnis, yang ini untuk akun biasa, kemudian ini untuk direct chat. Direct chat ini untuk ngirim pesan tanpa menyimpan nomor HP-nya ya. Setelah kita izinkan aplikasi supaya berjalan pada background, kemudian kita akan diarahkan berbagai macam fitur yang bisa kita nikmati. Kawan, lihat kapan terakhir teman. Di sini juga ada iklannya ya. Jadi kemungkinan aplikasi ini mendapatkan uang, si developer ini mendapatkan uang dari iklan-iklan ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum, mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum mendengar ya, terutama yang belum dengar nih. Jadi prinsipnya begini, ketika ada suatu aplikasi yang gratis, itu kan nggak mungkin dong developernya membuat aplikasi itu dengan cuma-cuma gratis tanpa harapan dia memperoleh satu imbal balik untuk keuntungan. Nah, biasanya cara developer itu adalah kalau dia bikin aplikasi gratis, dia akan pasang iklan di aplikasinya supaya dia dapat uang dari hasil kerja kerasnya dia bikin aplikasi itu. Nah, itu sih kalau misalnya kalau cuma iklan sih menurutku masih bagus ya, maksudnya masih relatif aman. Cuma kita nggak tahu nih, apakah si aplikasi itu akan menggunakan data-data pribadi kita untuk kepentingan ekonomis lain buat dia atau bagaimana. Jadi ketika ada aplikasi yang gratis itu sebenarnya nggak benar-benar gratis. Jadi pasti si developer itu akan mengharapkan keuntungan dari aplikasi itu. Jadi misalnya WhatsApp itu kan gratis dan iklannya nggak ada. Nah itu sebenarnya itu menjadi pertanyaan. Kenapa dia mau bikin aplikasi WhatsApp dengan gratis dan nggak ada iklannya? Nah, sebenarnya pertanyaan itu terjawab adalah ketika aplikasi itu gratis, maka yang dijual itu bukan aplikasinya tapi usernya. Itu jadi sebenarnya kita ini sebagai pengguna WhatsApp itu data-data pribadi kita itu sebenarnya diolah oleh WhatsApp yang kebetulan berafiliasi dengan Facebook ya, karena WhatsApp itu kan dimiliki Facebook. Pasti data kita ini akan digunakan untuk keperluan marketing oleh Facebook. Itu udah barang pasti sih, cuma tinggal sejauh mana tingkat resikonya terhadap keamanan kita, terhadap apakah itu merugikan signifikan buat kita, itu nih tinggal ukuran itunya yang membuat kita akan menentukan mau tetap pakai aplikasi ini apa enggak. Sama seperti hal yang mau aku jelasin di sini. Lanjut dulu. Sama seperti no license, pilih ya. Nih. Notifikasi, pilih. Kita izinkan untuk aplikasi ini mengakses notifikasi, pilih ya. Nah, aplikasi ini akan meminta akses untuk mengakses notifikasi itu. Jadi cukup banyak ya aplikasi ini untuk meminta aksesnya. Bentar. Nah, ini kan dari HP-nya sendiri udah memunculkan warning ya. Baca dan kontrol adalah izin sensitif. Jika Anda memberikan izin ini, informasi pribadi Anda mungkin akan bocor. Oke ya. Jadi kita lihat dulu deh. Kemudian pilih terima. Kemudian kembali. Kemudian pilih let. In order to listen to voice message, save video, image, with friend, please enable storage. Nah, jadi si aplikasi offline chat ini meminta izin untuk mendengarkan voice message, membaca pesan dan melihat video atau gambar yang dikirim di WA. Nah, kemudian offline chat juga meminta izin untuk mengakses kontak. Mengakses foto media. Oke.
Tunggu. Diizinkan lagi Ah, offline chat meminta izin untuk mengelola panggilan telepon. untuk mengakses telepon, kemudian izinkan lagi untuk mengakses file foto dan video. Oke, sekarang aplikasi sudah siap untuk digunakan. Nah, setelah aplikasi ini diberikan berbagai macam izin yang dia minta, sekarang dia udah siap digunakan. Pojok kanan bawah untuk memulai chat. Berikutnya sekarang kita cari kontak yang akan kita hubungi lur. Misalnya saya akan melakukan chat ke nomor ini. Terima chat tanpa terlihat online ya. Terima chat. Nah, di sini ada sedikit settingan lagi ya lur. Oke, nih. Dia minta. Jadi begini, chattingnya. Jadi kalau kita mau ngirim pesan WhatsApp ke orang lain agar kita terlihat offline, itu kita ngetiknya itu bukan lewat aplikasi WhatsAppnya, tapi lewat aplikasi offline chat ini, ya. Jadi nanti aplikasi offline chat ini akan seperti mengtransfer atau menginjek pesan yang diketik di aplikasi dia, kemudian dimasukkan ke aplikasi WhatsApp, kemudian WhatsAppnya yang akan mengirim seperti biasa. Paman akan coba untuk mengirim chat ke nomor HP paman satunya seperti ini. Nah, di sini ada sedikit settingan lagi ya lur. Nah, ini Kita settingan apa pilih nih? saja layanan yang di-download. Kemudian pada layanan yang di-download kita pilih aplikasi offline chat seperti ini. Berikutnya pada aksesibilitas kita aktifkan lalu izinkan aja lur. Ini banyak Kemudian banget yang kembali. diizinkan ya. Aksesibilitas kita aktifkan lalu izinkan aja lur. Oke, untuk chat. Dalam rangka untuk mengirim pesan langsung ke user, kamu harus menerima pesan dari mereka tapi harus harus mengaktifkan accessibility service yang tadi ya. Nah, bisa kalian lihat untuk di bagian atas tidak ada keterangan bahwa paman terlihat online. Nah, nih. Padahal di sini paman sedang Oke, ini dia ngirimnya dari aplikasi offline chat. Kemudian ini adalah aplikasi WhatsApp si penerima. Ya, di sini enggak. Oke, teman-teman. melakukan chat. Nah, di si penerima ini kontaknya si Om Soli Blank ini namanya Tri Redmi 9C. Di sini nggak ada kelihatan online dan ini lasinnya ini yang sebelumnya nih. Begitupun ketika kita mengirimkan chat ke orang lainnya lagi, maka tetap orang lain tidak akan melihat bahwa kita sedang online ya loh. Akan tetapi supaya orang lain tetap melihat kita offline, kalian tidak boleh membuka aplikasi WhatsApp resminya. Nah, itu jadi aplikasi WhatsApp resminya ini nggak dibuka, tapi dia ngirim pesannya tuh lewat si aplikasi ini Soli Blank itu. Soli Blank apa? Offline chat. Berarti kan cara kerjanya adalah si aplikasi yang offline ini adalah mengirim aplikasi offline-nya ini mentransferkan pesannya untuk masuk ke aplikasi WhatsApp dan kemudian seolah-olah nanti aplikasi WhatsApp ini yang ngirim ke server WhatsApp-nya. Jadi di penerimanya itu dibacanya ya kayak dari WhatsApp. Nah, tapi konsekuensinya adalah berarti si aplikasi offline chat ini bisa melihat semua pesan yang ada di aplikasi WhatsApp dan dia bisa mengirim pesan ke WhatsApp seolah-olah dia menggunakan WhatsApp itu gitu gimana sih? Ya gitu. Jadi artinya seperti si offline chat ini mengcloning WhatsApp kita gitu loh. Dan si developernya pun berarti dia jadi punya akses terhadap semua isi pesan chatting kita. Ya. Jadi bisa dikatakan dengan sangat
berat hati bahwa kita menyerahkan eh, chatting pribadi kita, pesan pribadi kita di aplikasi WhatsApp itu kepada si aplikasi offline chat ini, demi untuk kita mendapatkan suatu fitur biar kita nggak kelihatan online di WhatsApp itu. Karena jika kita buka tentu saja untuk keterangan online-nya akan kembali muncul seperti semula. Begitupun ketika kita menerima chat dari orang lain. Misalnya kita menerima chat Nah, seperti nih, ini. misalnya kalau kita menerima chat dari orang lain, kan chatnya ke WA nih. Coba kita lihat. Maka kita jangan membukanya di sini di WhatsApp resmi ya. Nah, Akan bukannya jangan di WhatsApp tetapi kalian resmi. membukanya lewat aplikasi offline chat yang telah kalian download. Nah, Tadi supaya keterangan online-nya tetap tidak ada ya lur. Mantap dan oke. mudah bukan lur? Oke, sekian dulu tutorial cara menyembunyikan status online di WhatsApp dari pamanku. Paman tak lelah mengingatkan. Oke, jadi itu. Jadi nanti ketika ada pesan masuk pun, pesan WA masuk dari temanmu, kamu bukanya jangan dari aplikasi WA kalau mau terlihat offline, tapi bukannya dari aplikasi offline chat tadi. Nah, tapi resikonya yaitu, berarti artinya si aplikasi offline chat ini punya kemampuan untuk membaca semua pesan WA kamu. Dan aplikasi ini online, artinya dia terhubung dengan internet, dia terhubung dengan servernya si developer ini, dan ya pasti semuanya akan kesimpan di servernya si developer ini gitu. Jadi data pribadi kamu mau diapain sama dia, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita udah menyerahkan semua data pribadi kita ke si developer ini gitu. Jadi itu konsekuensinya sih, itu resikonya sih. Jadi kalau teman-teman masih pengen tetap mau make, ya nggak masalah, itu akan jadi tanggungan teman-teman sendiri. Cuma di sini videoku ini maksudnya adalah memberitahu bahwa resiko itu ada. Jadi informasi-informasi sensitif itu bisa dicuri atau bisa didapat dari melalui aplikasi-aplikasi yang model-model begini ini, yang dia memanfaatkan uh, apa ya, ketidaktahuan user untuk menyerahkan data-data pribadi dia. Jadi gini, ini nyambung juga dengan cerita tentang maraknya pinjaman online ilegal, yang kadang-kadang ada orang yang nggak ngerasa pernah ikut pinjaman ilegal, pinjaman online, tapi dia tahu-tahu ditagih. Nah, itu bisa jadi karena data-data pribadi dia kesedot oleh aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak secara resmi berhak untuk mendapatkan data-data pribadi kita. Misalnya nih kasusnya, kalau kita lagi chatting sama orang tua, kemudian orang tua kita kirim foto KTP lewat WA, terus kamu kebetulan pakai aplikasi offline chat model begini, kan itu fotonya bisa langsung ketarik sama si developer itu. Foto KTP yang tadinya adalah pribadi itu akan bisa ditarik oleh si developer itu dan tersimpan di server mereka. Akhirnya mereka jadi punya foto KTP kita. Kemudian semua kontak di HP kita si developer aplikasi offline chat ini akan punya gitu. Jadi kalau kita ya memang ada beberapa orang yang berpikir bahwa parno banget sih pakai aplikasi ini. Ya memang dalam era digital begini memang kita harus lebih ekstra waspada, karena kalau kita nggak waspada itu akan merugikan buat kita nantinya gitu. Oke, kayaknya sekian. Nanti kita akan bikin video-video lagi yang ya sepertinya cukup menyenangkan bikin video begini sih. Sekalian memberikan manfaat dan edukasi buat teman-teman semua. Jadi jangan asal install aplikasi-aplikasi yang menawarkan fitur yang secara official tidak ada di aplikasi resmi, tapi dia menawarkan fitur yang apa ya, yang aneh-aneh gitu. Tapi itu kembali lagi ke penonton semua sih, terserah mau make apa enggak. Jadi aku mohon maaf buat Om Soli Blank di channel ini, bukan maksud aku untuk menyerang atau menjelekkan kontennya, tapi aku cuma ingin menjelaskan bahwa ada resiko di belakang
tutorial ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.